Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau masak daging sapi. Untuk bahan yang sudah saya siapkan, di sini saya menggunakan daging sapi secukupnya. Nah, ini daging sapi saya ada kurang lebih 450 gram ya teman-teman. Dan ini saya menggunakan yang beku ya. Nah, ini masih beku, masih baru saja keluar dari kulkas ya. Kita potong-potong daging sapi ya teman-teman. Nah, di sini saya potongnya sebegini besar saja. Untuk teman-teman disesuaikan saja ya. Ini saya potongnya agak besar ya. Dan kalau teman-teman mau beli yang fresh juga silahkan. Tentunya itu akan lebih enak ya, lebih harum. Lalu siapkan 2 iris atau 2 potong jahe. Nah, ini taruh masuk di daging sapi. Kemudian tambahkan 1 batang atau boleh 2 batang daun bawang. Nah, jangan lupa dicuci bersih. Nah, ini juga taruh di daging sapi. Lalu kita alupin. Kita persiapan ya teman-teman, didihkan air secukupnya. Setelah air mendidih, lalu kita masukkan daging sapi. Intinya kita alupin daging sapi. Untuk airnya yang lebih bagus itu ya kelem ya, jangan sampai airnya kurang kelem. Nah, seperti ini. Masukkan juga dengan daun bawang dan jahe. Kalau teman-teman masakin untuk orang non muslim ya, silahkan ditambahin dengan sedikit arak. Kalau seperti ini araknya kurang lebih 3 sendok makan arak, ini sudah ukuran sudah cukup. Dan untuk arak bebas ya teman-teman, boleh arak putih, arak merah. Nah, itu juga sedap, itu untuk mengurangi bau tak sedap di daging sapi. Nah, itu akan baunya jadi harum. Ini karena ini saya ikut makan, jadi tidak saya tambahkan untuk araknya. Nah, ini air sudah mulai mendidih ya teman-teman. Ini airnya tidak usah terlalu mendidih. Nah, seperti ini saja. Kemudian kita angkat, buangkan itu ya, diangkat, dicuci bersih dan tiriskan. Dan untuk daun bawang dan jahe kita buangkan saja. Kemudian siapkan untuk campuran ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 1 buah atau 1 biji lobak putih. Ini kupas ya, kupas sampai bersih. Nah, di sini saya ngupasnya agak dalam ya teman-teman, karena ini itu ya, biar kulitnya terkupas tebal. Kemudian siapkan garam secukupnya. Nah, ini saya menggunakan kurang lebih 2 sendok teh munjung dan olesin ke ini ya, lobak putih. Ini fungsinya adalah untuk mengurangi rasa langu di ini bukan labu ya teman-teman, di lobak ya, biar lobak putih tidak seberapa langu. Nah, ini digosok-gosok begini saja akan keluar air ya teman-teman. Nah, setelah digosok-gosok sebegini, diamkan kurang lebih 2 menit. Kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih. Setelah cuci bersih, lalu potong-potong. Nah, di sini saya potongnya seperti ini saja. Ini fungsinya biar gitu ya, biar cepat matang saja. Ini kurang lebih namanya adalah jit. Potong segitiga ya teman-teman, atau jitkok. Siapkan untuk bumbu kasarnya. Di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Nah, jangan lupa dicuci bersih dan di sini saya geprek. 2 butir bawang merah. Nah, ini bawang merah jangan lupa dicuci bersih juga dan ini aku potong. Dan saya ini ya teman-teman, di sini juga saya geprek. Kalau teman-teman untuk bumbunya tidak digeprek juga tidak apa-apa ya, karena dimasak agak lama jadi tentu saja akan matang ya. Siapkan kurang lebih 1 ruas jari jahe. Nah, ini sudah saya cuci bersih dan di sini juga saya geprek juga. Siapkan bunga lawang ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 2 biji ya. Nah, ini 2 biji bunga lawang, 2 biji cengkeh. Nah, ini karena saya bumbunya kurang lengkap ya teman-teman, tapi nanti akan saya tambahkan bumbu yang lain. Nah, untuk teman-teman bumbunya, untuk bumbu halusnya boleh ditambahkan dengan ju hao jong atau ju hao sauce. Nah,
ini juga enak ya, cuy house sauce. Nah ini enak banget, tidak usah ditambahin apa-apa, dimasak dengan ini saja dan bumbu kasar sudah cukup. Tapi ini nanti saya akan memasaknya dengan kecap ya teman-teman, karena ini sudah lama, ini masih ada tapi sudah lama, sudah tidak mau dipakai lagi. Kemudian di sini saya tambahkan dengan gula merah ya. Kalau teman-teman ada gula batu itu akan lebih bagus, silahkan ditambahkan gula batu. Nah kurang lebih 1 atau 2 biji saja, yang kecil-kecil itu ya. Dan kalau bisa jangan menggunakan gula pasir ya, karena yang lebih bagus itu gula merah atau gula batu. Kita siap masak ya teman-teman, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, lalu masukkan atau tumis bawang putih, bawang merah, dan jahe. Tumis harum, lalu masukkan daging sapi. Tambahkan 3 sendok makan kecap asin. Kalau kurang asin silahkan ditambahkan ya teman-teman. 2 sendok makan kecap hitam, setengah sendok teh merica bubuk, masukkan gula, masukkan bintang atau bunga lawang, dan masukkan cengkeh. Kita aduk rata ya. Nah ini sudah, itu ya teman-teman, sudah panas ya. Nah seperti ini. Kemudian tambahkan air masuk, tambahkan air secukupnya saja. Nah ini teman-teman, untuk airnya asal kelem saja atau lebih sedikit juga tidak apa-apa, itu akan lebih bagus ya. Nah biarkan pelan-pelan mendidih dulu. Nah sementara gunakan api yang besar. Sudah mulai mendidih ya teman-teman, lalu kita tutup saja. Gunakan api besar, masak 15 menit dulu. Sudah waktunya ya teman-teman. Nah ini sudah 15 menit sudah. Kita buka dan tutup kembali ya, karena kita mau melihat saja. Nah seperti ini. Kemudian gunakan api kecil ya, masak kurang lebih 45 menit. Biarkan masak dulu. Sudah kurang lebih ya teman-teman. Sekarang kita buka. Wah baunya harum banget. Kita itu ya, kita lihat. Nah ini sudah kurang lebih matang. Kemudian masukkan ini ya, lobak putih. Kita aduk rata, biarkan lobak putih kelem ke dalam kuah ya. Lalu kita tutup saja ya teman-teman. Gunakan api sedang ya, masak kurang lebih 10 menit atau sampai lobak matang. Sudah waktunya ya teman-teman. Sekarang kita buka. Baunya harum banget, dan ini ya, untuk lobak putihnya juga sudah matang. Ini airnya semakin itu ya, air lobaknya sudah keluar. Kemudian tambahkan 1 sendok makan saus tiram, lalu tambahkan setengah sendok teh emheungpen ya teman-teman, atau ngoheung. Ini jangan terlalu banyak ya, kalau terlalu banyak baunya akan menyengat. Nah kalau teman-teman mau menambahkan bumbu yang lain juga silahkan ya. Ini diaduk rata saja dulu. Sudah merata ya teman-teman, jangan lupa sambil diaduk rata tes rasa ya, apa yang kurang bumbunya silahkan ditambahkan. Mungkin teman-teman mau menambahkan penyedap rasa atau kaldu bubuk juga silahkan ya. Nah untuk kuah ini sengaja saya banyakin ya, karena untuk makan itu ya mie, jadi untuk kuahnya saya lebihin. Nah ini bagi teman-teman yang mempunyai daun bawang ya, silahkan ditambahkan. Tentunya itu akan menambah variasi yang cantik dan baunya juga harum. Nah sekiranya bumbu sudah pas, rasa pun sudah oke ya teman-teman, kemudian siap untuk diangkat. Itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman, mudah saja, simpel saja. Jadinya seperti ini, resep daging sapi dimasak dengan lobak putih. Resep yang sangat simple, mudah cara buatnya. Untuk bahan tentunya mudah didapat ya teman-teman, dan harga juga terjangkau ya. Nah resep ini tentunya disukai keluarga dan anak-anak pastinya juga suka banget, karena ini enak banget, gurih banget, dan baunya pun harum banget. Resep ini cocok banget untuk lauk makan nasi, lauk makan mie, dan lauk itu ya, makan kue tiaw juga sedap.
Digado seperti ini juga nikmat ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, silahkan dicoba resepnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat mencoba dan selamat makan. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa share ya. Terima kasih.